Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu teori yang cukup menarik dalam manajemen keuangan, khususnya di bidang manajemen kas, yaitu teori Baumol-Tobin. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah dengar, atau malah belum tahu sama sekali. Tenang saja, hari ini kita akan bahas dengan santai tapi tetap jelas, supaya mudah dipahami. Next. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan awal yaitu manajemen kas. Manajemen kas adalah proses strategis untuk mengatur ketersediaan dan penggunaan dana tunai. Tujuannya bukan cuma biar ada uang di kas, tapi juga agar uang tersebut digunakan secara efisien untuk menjaga keseimbangan antara likuiditas, kemampuan bayar utang, dan profitabilitas, kemampuan menghasilkan laba. Artinya, manajemen kas itu berperan untuk menjaga keseimbangan antara dua hal penting. Pertama, likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan atau organisasi untuk membayar kewajiban atau utang tepat waktu. Kedua, profitabilitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan laba dari dana yang dimiliki. Jadi, kalau manajemen kas dilakukan dengan baik, kita tidak akan mengalami kekurangan dana untuk kebutuhan mendesak, tapi juga tidak membiarkan uang menganggur tanpa memberi keuntungan. Next. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan teori model Baumol-Tobin. Teori ini dikembangkan pada tahun 1950-an dan juga dikenal dengan sebutan The Inventory Model. Model ini membahas bagaimana menyeimbangkan antara manfaat menyimpan uang dan biaya yang timbul ketika kita harus mengambil atau mengeluarkan uang kas. Asumsi dasarnya adalah pengeluaran kas itu konstan dan stabil. Keuntungan dari memegang kas antara lain adalah meminimalkan frekuensi kita harus menarik uang dari bank, sehingga kita tidak kehilangan bunga yang seharusnya bisa diperoleh jika uang tersebut diinvestasikan. Fokus model ini adalah menemukan titik yang optimal antara memegang uang tunai untuk kebutuhan sehari-hari dan meminimalkan biaya peluang dari tidak menginvestasikan uang tersebut. Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa permintaan uang biasanya akan meningkat seiring kenaikan pendapatan dan menurun ketika suku bunga naik. Next, sekarang kita masuk ke bagian rumus dalam teori Baumol-Tobin. Rumus ini digunakan untuk menghitung saldo kas optimal yang sebaiknya dimiliki, supaya biaya yang dikeluarkan untuk transaksi dan biaya peluang bisa seimbang. Rumusnya adalah C sama dengan akar kuadrat dari 2 kali F kali T dibagi I. Keterangannya, C adalah saldo kas optimal, yaitu jumlah kas yang ideal untuk dipegang. F adalah biaya transaksi setiap kali melakukan penarikan atau pengambilan kas. T adalah total kebutuhan kas dalam periode tertentu. I adalah biaya peluang atau tingkat bunga yang hilang karena uang tidak diinvestasikan. Intinya, rumus ini membantu kita mencari titik tengah yang pas, tidak terlalu sering ambil uang dari bank, supaya biaya transaksi tidak membengkak, tapi juga tidak terlalu banyak menyimpan uang tunai yang justru mengurangi potensi keuntungan dari investasi. Next, sekarang kita coba aplikasikan rumus Baumol-Tobin ke dalam sebuah contoh soal. Kebutuhan kas perusahaan selama 1 bulan adalah 25 juta. Perusahaan memperoleh kas dengan menjual surat berharga. Biaya transaksi perolehan kas adalah 8.000. Sedangkan tingkat bunga adalah 12% per tahun atau 1% per bulan. Saldo kas dapat dihitung menggunakan rumus yang tadi. Pada soal ini, kita akan menghitung saldo kas optimal menggunakan metode Baumol-Tobin. Diketahui bahwa biaya transaksi setiap kali memperoleh kas adalah sebesar Rp8.000, kebutuhan kas bulanan adalah Rp25 juta, dan tingkat bunga per bulan adalah 1%. Langkah pertama, kita mengalihkan 2 dengan biaya transaksi, kemudian mengalihkannya lagi dengan kebutuhan kas bulanan. Langkah kedua, hasil perkalian tersebut dibagi dengan tingkat bunga per bulan. Langkah ketiga, kita mengambil akar kuadrat dari hasil pembagian tersebut untuk mendapatkan nilai saldo kas optimal.
Hasil akhirnya menunjukkan bahwa saldo kas optimal perusahaan adalah sekitar Rp6.324.555. Artinya, dengan memegang saldo kas sebesar itu, perusahaan dapat menyeimbangkan antara biaya transaksi dan biaya peluang, sehingga pengelolaan kas menjadi lebih efisien. Next. Baik, demikian penjelasan saya mengenai teori Baumol-Tobin beserta contoh soalnya. Melalui teori ini, kita bisa memahami bagaimana perusahaan dapat menentukan saldo kas optimal, sehingga biaya transaksi dan biaya peluang bisa seimbang. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam pengelolaan kas di dunia nyata.